Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku siswa baru SMK Tunas Harapan Pati. Saya ucapkan selamat bergabung di SMK Tunas Harapan Pati. Hanya mohon maaf sebelumnya karena ini adanya situasi negara, bahkan bukan negara, dunia dengan adanya pandemik, kita terpaksa harus melaksanakan pembelajaran sistem daring. Namun, Bapak yakin dengan adanya dari semacam ini anak-anak tetap semangat ya. Yang penting semangat, yuk kita pacu pendidikan kita pacu masa depan kita. Semoga pandemik yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, segera meninggalkan Indonesia dan kita bisa kembali untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, kalau tadi sudah sampaikan tentang materi PLS ya, kamu tahu apa itu PLS? PLS adalah pengenalan lingkungan sekolah, ya betul. Pengenalan lingkungan sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hartono selaku Wakil Kesiswaan tentang tata tertib sekolah. Ini materi yang kedua, ya. Nanti saya sendiri ya, akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum kita masuk ke materi, perkenalkanlah terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal pun tak sayang, ya. Tak sayang pun tak cinta. Kalau Anda sudah mengenal saya, oh ternyata wajah semacam ini yang ada di HP saya, di daring saya. Ini adalah wajah dari Bapak Guru SMK Tunas Harapan Pati, kan gitu. Ya, perkenalkan. Ya, kita perkenalkan saja dulu. Nah, di layar Anda, itulah identitas saya, nama Sugiono, alamat Randu Kuning, RT 10 RW 3 Pati. Ya. Terus nomor kontaknya 081326 610276. Pak Giono selaku Guru Sejarah Indonesia di SMK Tunas Harapan Pati. Ini barangkali besok kalau sudah kita masuk, kita akan bisa bertatap muka secara langsung. Anak-anakku, sebelum kita untuk memacu apa sih wawasan Wiyata Mandala itu, akan saya paparkan terlebih dahulu ya, suatu video. Nanti saya minta untuk anak-anak bisa mensikapi, oh ternyata wawasan Wiyata Mandala itu seperti ini gitu ya. Ini adalah suatu paparan, silakan kita tonton. Di kawasan Pantura telah berdiri SMK Tunas Harapan Pati sejak tahun 1990 dengan 8 program keahlian telah menjalin kerjasama dengan 171 industri. Salah satu kerjasama yang dijalin adalah dengan PT Temin, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan TAM Toyota Astra Motor dengan membuka kelas budaya industri Yayasan Toyota Astra. Program ini bertujuan untuk menyemaikan mentalitas yang kondusif bagi munculnya kebisaan, capability, dan kebiasaan habit bekerja sistematis, efisien, dan efektif yang merupakan elemen budaya industri di kalangan siswa-siswi SMK sejak dini sebelum mereka memasuki dunia kerja. Ditunjang pelatihan soft skill meliputi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Pelatihan TJI, Toyota Job Instruction. Pelatihan TPS, Toyota Production System. Sedangkan pelatihan hard skill, ada 18 skill yang sudah dilaksanakan adalah Common Rail dan TCCS, Toyota Computer Control System. Dilakukan re-layout bengkel welding. Setelah semua fasilitas siap, maka dilakukan proses rekrutmen calon siswa kelas budaya industri YTA. Seleksi yang dilaksanakan meliputi tes fisik dan tes psikis. Kelas budaya industri YTA mendapatkan materi tentang 5R, safety, basic skill, dan welding. Dari 15 SMK pilot, SMK Tunas Harapan Pati terpilih untuk menjadi tempat peresmian Sekolah Budaya Industri Yayasan Toyota Astra,
yang dihadiri langsung oleh Presdir PT Temin. Esok harinya dilaksanakan ikrar siswa kelas budaya industri YTA. Dengan ini, budaya industri dijadikan nafas di SMK Tunas Harapan Pati. Make people before make product. Nah, itulah penayangan dari video tentang budaya yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Anak-anakku yang berbahagia, berkaitan dengan adanya wawasan Wiyata Mandala, nanti akan kita kupas. Yang kita kupas dari pengertiannya dulu, awal, ya, apa sih wawasan itu, terus bagaimana pentingnya, kok sekolah-sekolah itu harus ada Wiyata Mandala itu untuk apa, untuk wawasan Wiyata Mandala itu untuk apa gitu ya. Terus isi dari wawasan Wiyata Mandala itu sendiri, dan peran serta, peran siswa. Anda selaku siswa, bagaimana peran Anda terhadap sekolah yang Anda cintai. Ya. Dan berkaitan dengan video yang pertama, anak-anak, yuk kita kupas dari pengertian. Kalau Anda sudah melihat tadi gambarnya, oh SMK Tunas Harapan Pati itu mempunyai suatu budaya yang seperti yang ada dalam video. Ya kan? Kita kupas pada pengertiannya dulu. Apa sih wawasan itu? Ya kan? Bisa dikatakan sebagai wawasan itu adalah suatu pandangan. Kita menilai, kita memandang suatu lingkup sekolah ini bagaimana. Kenapa anak-anak kok senang dengan SMK Tunas Harapan Pati? Oh, karena saya mendengar dari masyarakat, dari rekan-rekan, dari saudara saya, kalau SMK Tunas Harapan Pati itu begini, ya kan? Itu kan suatu pandangan, tinjauan. Ya. Wawasan ini berarti pandangan atau tinjauan. Nah, Wiyata itu apa? Wiyata adalah pengajaran, pendidikan, pembelajaran. Mandala berarti bulatan, kawasan, lingkungan. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah dari wawasan sendiri, yang kedua dari wiyatanya, yang ketiga adalah mandalanya. Nah, wawasan itu adalah pandangan, tinjauan. Tinjauan secara indrawi, pandangan secara indrawi, ya kan? Oh ini loh, makanya tadi saya berikan satu profil video supaya apa? Anak-anak tahu. Oh ternyata Tunas Harapan Pati mempunyai suatu budaya yang seperti itu, ya kan? Ini merupakan suatu pandangan atau tinjauan. Wiyata berarti pembelajaran, pendidikan. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Nanti yuk kita coba setelah anak-anak nanti bisa masuk di lingkup kami, di ranah kami, di SMK Tunas Harapan Pati, anak-anak harus bisa menyesuaikan dengan budaya yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Ini merupakan satu proses pembelajaran. Jadi merupakan suatu wiyata. Dan mandala itu adalah bulatan, kawasan, lingkungan. Maksudnya apa? Di dalam lingkungan SMK Tunas Harapan Pati mempunyai suatu kebudayaan yang sangat utuh dan tidak bisa dipecah belah. Nih. Nah, di dalam layar kalian, ya, sudah kami jelaskan bahwasanya wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang, cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya. Kalau saya kupas dari satu persatu tadi seperti itu. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya digunakan untuk tujuan pendidikan. Makanya di dalam lingkup sekolah tidak diperkenankan untuk kampanye partai dan lain sebagainya, kampanye organisasi-organisasi yang lain yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tanpa terkaitan dengan pendidikan yang ada di sekolah, itu tidak diperbolehkan. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata
Mandala. Sudah sebelum? Dan ya kita kupas lagi. Ya. Jadi wawasan merupakan suatu pandangan bagaimana kita memandang, bagaimana cara kita menilai tentang adanya budaya yang ada di sekolah. Terutama khususnya budaya yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Yang kedua, sebagai mandalanya, ya kan? Yang mana sekolah mempunyai suatu visi mengemban pendidikan hendaknya digunakan untuk tujuan apa? Tujuan dalam pendidikan untuk memproses anak-anak didik agar menjadi orang-orang yang benar-benar profesional di dalam bidangnya masing-masing. Nah, itu adalah wawasan Yata Mandala. Ya. Nah, bagaimana kawasannya, bagaimana lingkungannya, kita wujudkan lingkungan yang tertib, lingkungan yang damai, lingkungan yang sejahtera. Ya. Setelah kita masing-masing sudah masuk dalam kawasan ini, berarti kita tanpa kita menyadari, kita bisa menerapkan adanya rasa cinta kita terhadap sekolah kita. Inilah yang nanti akan memunculkan jiwa nasionalisme kita selaku warga sekolah. Kita naik. Mengapa wawasan Yata Mandala itu perlu? Nah, perlu anak-anak. Untuk sekolah itu ada wawasan Yata Mandala. Nah, perlu dong. Dan makanya, mengapa wawasan Yata Mandala itu diperlukan? Tujuannya apa? Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung. Apa itu KBM? KBM adalah kegiatan belajar mengajar. Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita supaya kelancaran proses kegiatan belajar mengajar agar berjalan tertib dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Itu tujuan dari wawasan Yata Mandala. Sehingga kita bisa belajar dengan nyaman, aman, ya, senang, ya. Ini. Nah, dari hal inilah diperlukan suatu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Maksudnya apa? Sekolah akan memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa, melengkapi peralatan, ya, memenuhi suatu kebutuhan sesuai dengan program kalian masing-masing yang kalian ambil. Ya kan? Contoh di bidang teknik kendaraan ringan, di sana sudah disediakan, ya kan, peralatan yang sedemikian rupa yang lengkap sehingga anak-anak akan eksis mengikuti kegiatan yang ada di teknik kendaraan ringan, di TITL, teknik instalasi, ya, tenaga listrik. Juga disediakan alat-alat yang memadai sehingga anak-anak nanti akan bisa mendalami ilmu sesuai dengan tuntutan kalian yang kalian inginkan, yang kalian pilih sesuai dengan program kalian, jurusan kalian yang Anda senangi. Ini pentingnya wawasan Yata Mandala diperlukan. Kalau tidak ada wawasan Yata Mandala, bagaimana ya? Bagaimana sekolah nanti? Ya, dan untuk anak-anakku, ya, perlu Bapak kenalkan pada kalian. Nah, dengan adanya wawasan Yata Mandala yang ada. Terus apa isi dari wawasan Yata Mandala itu? Ya, ini ada 5 wawasan Yata Mandala itu sebenarnya.
Yang pertama, sekolah merupakan wiyata mandala. Apa maksudnya? Wiyata mandala adalah lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab ya, dari kepala sekolah. Ini perlu ketahui, Anda ketahui anakku, bahwasanya di dalam isi wawasan wiyata mandala yang pertama itu kita tahu lingkungan kita. Oh, di sini SMK Tunas Harapan Pati. Nah, secara naluri pasti akan ditanyakan siapa sih kepalanya, kan gitu ya. Ya kan? Ada rumah besar bagus ya kan, misalkan gitu. Yang dipertanyakan, ih rumahnya bagus sekali. Otomatis yang ditanya satu, siapa sih yang punya, kan gitu. Nah, kan? Sama seperti dalam wawasan wiyata mandala. Setelah kita mengetahui adanya suatu lingkungan pendidikan, oh SMK Tunas Harapan Pati. Siapa sih kepala sekolahnya? Nah, kan? Setelah kita tahu, oh kepala sekolahnya misalkan Ibu Insinyur Eni Wahyuningsih, ya kan? Pasti akan ditanya juga, apa sih tanggung jawabnya, apa tugasnya, kan gitu, ya kan? Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, di dalam lingkup sekolah itu bagaimana guru-gurunya, bagaimana peran gurunya. Setelah ada peran guru, ditanya juga bagaimana peran orang tua wali murid. Ini merupakan suatu siklus kesinambungan anak sekalian antara sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Dan ini selalu menjadi satu berkesinambungan yang tidak bisa dipecah satu persatu. Terus bagaimana guru dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra seorang guru. Ini isi dalam wawasan wiyata mandala. Maksudnya apa? Guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra seorang guru. Terus yang kelima, sekolah sebagai wawasan wiyata mandala harus bertumpu kepada masyarakat sekitar. Jadi 5 hal ini yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pertama, ada sekolahnya. Yang kedua, penanggung jawab sekolah selaku kepala sekolahnya. Yang ketiga, antara guru dan orang tuanya, ya kan? Yang keempat, guru bisa menjunjung tinggi martabat dan citra seorang guru. Yang kelima, ya kan? Sekolah akan selalu bertumpu kepada masyarakat sekitar. Tuhan anakku, ya. Kalau kita mengupas pada isi dari wawasan wiyata mandala. Kalau belum jelas, nanti saya mohon pada anak-anakku sekalian, tolong materi ini di-download, nanti diputar kembali supaya Anda memahami, ya kan? Silakan diputar-putar ulang aja, di-download saja. Saya lanjut, ya. Anak-anakku, ya. Sekarang kita mengetahui bagaimana peran siswa dalam wiyata mandala. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah peran tanggung jawab siswa di dalam wawasan wiyata mandala. Yang pertama, siswa berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Ya kan? Berperan aktif, tadi sudah sampaikan dalam materi yang pertama tadi oleh Pak Tono tentang tata tertib sekolah, yaitu masalah kehadiran. Di sini kan berperan aktif berarti kalian semuanya harus aktif setiap hari datang ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
absensi itu utama, ya kan? Nih. Kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, baik itu di intra maupun di ekstra, ya, itu wajib diikuti. Yang kedua, siswa wajib melaporkan segala gejala gangguan yang terjadi di lingkungan sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Ini adalah peran daripada anak-anak semuanya. Maksudnya apa, Pak? Siswa wajib melapor segala gejala dan gangguan yang ada, gangguan yang terjadi, yang ada di sekolah, baik itu kepada guru ataupun langsung ke kepala sekolah. Contoh begini aja, semisal anak-anak melihat ada teman-teman kalian misalkan baru kongko di luar lingkungan sekolah, ya, mungkin di tempat parkir dan di mana saja. Mereka kok membawa suatu minuman yang lain daripada yang lain. Tahu maksud saya kan? Ya? Membawa minuman yang mana minuman itu merupakan suatu larangan dari agama, larangan dari pemerintah, ya jelasnya minuman keras lah, ya. Anda kalau melihat semacam itu jangan hanya tinggal diam. Nah, seyogianya kalian bisa laporkan kepada guru kalian atau mungkin kalau di SMK Tunas Harapan 4 ini ada PA kalian. Nah, apa itu PA? Pembimbing akademik. Ataupun ke BK kalian. Atau juga langsung kalian yang terdekat dengan Pak Guru siapa? Silahkan ceritakan. Atau kalau sudah kalian merasa kurang pede, bisa langsung kalian tuh melaporkan sesuatu itu kepada langsung ke ibu kepala sekolah. Itu dilakukan untuk apa? Dilakukan demi kebaikan nama citra SMK Tunas Harapan Pati. Ini jiwa nasionalisme kita yang ada di dalam, munculnya di sana. Jangan sampai nama sekolah kita, citra sekolah kita ini hancur gara-gara perilaku teman-teman kalian yang hanya beberapa orang yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Kenapa? Kenapa? Nanti yang akan dikecam oleh masyarakat bukan dari anak pelakunya, pasti yang ditanyakan pertama adalah itu sekolah di mana, ya kan? Nah, di SMK Tunas Harapan Pati yang kena siapa? Berarti semuanya pasti akan kena, semua lini akan kena. Dari sekolah, siswa kalian semuanya, berapa jumlahnya, dari kepala sekolah, guru semuanya kena. Gara-gara apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan membuat heboh masyarakat. Ini yang harus kita pegang, ya. Ini peran kita, tanggung jawab kita selaku siswa. Bagaimana tanggung jawab sebagai seorang guru? Sama, kan? Selalu menjaga martabat, nilai sebagai seorang guru, citra seorang guru, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang ketiga. Yang keempat, anak-anakku, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin di dalam belajar. Maksudnya apa ini? Siswa berusaha memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar, ya kan? Maksudnya anak-anakku sekalian, kalian semuanya harus bisa memanage waktunya. Kapan kita untuk belajar, ya kan? Kapan kita untuk beristirahat? Kapan kita untuk bermain, ya kan? Kapan kita untuk beribadah? Ini semuanya sudah harus tertata, terjadwal. Dan jadwal-jadwal semacam ini kalau sudah menjadikan suatu kebiasaan dalam hidup kita, enjoy, enak.
Banyak sekali orang-orang yang mengatakan keberhasilan orang itu hanya ditentukan oleh kedisiplinan waktu, betul. Ya kan? Kalau kita disiplin dalam waktu, disiplin di mana saja, insya Allah, ya kan? Tuhan akan memudahkan segala urusan yang ada dalam kehidupan kita, baik duniawi, ya kan? Dan kelak nanti di akhirat. Ini memanfaatkan waktu seefisien mungkin di dalam belajar. Jangan sampai anak-anak, banyak sekali contoh ini. Di waktu malam kalian untuk belajar tidak belajar, hanya bermain chattingan WA dan lain sebagainya. Pada saatnya pagi Anda, pada saat pas ada materi daring, kalian hanya membuka, tidak memperhatikan, ya dibuka saja, tinggal tidur. Sehingga video tayang, tetapi apa? Orangnya tidur di sebelahnya HP, bahkan tiduran di atas kasur. Makanya saya pesan sama anak-anak, kalau kalian mengikuti daring, seperti ini, jangan dengan tiduran. Kenapa? Saya jamin 100% Anda pasti akan tertidur. Kenapa? Karena sistem semacam ini, pembelajaran yang model dari semacam ini, kalau hanya ditonton modelnya semacam ini, pasti akan jenuh. Terkecuali kalau nonton video-video, itu, ya kan? Makanya usahakan kalian duduk tempat yang bagus, di kursi, meja, duduk sikap yang sempurna. Saya yakin kalian tidak akan ngantuk. Ya, manfaatkan waktu yang seefisien mungkin. Yang kelima, anak, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaga agar tetap dalam kondisi optimal. Apa fasilitas belajar itu? Kalau di sekolah banyak sekali. Sementara kalau di rumah Anda, karena Anda ini sistemnya daring, ya fasilitas belajar Anda apa? Oh, HP, oh komputer, ya kan? Gunakan sebaik mungkin, jangan sampai Anda menghambur-hamburkan data Anda, kuota Anda hanya untuk kesenangan pribadi Anda, ya kan? Download sana, download sini, akhirnya apa? Pada saat Anda pas ada materi daring, Anda kehabisan kuota, tidak mengikuti. Nah, bagaimana? Kalau Anda tidak mengikuti, pasti Anda tidak bisa masuk dan Anda tidak bisa absen. Karena apa? Di dalam kegiatan daring ini juga pasti ada absennya dari masing-masing guru bidang studi. Nah, bagaimana fasilitas yang ada di sekolah? Kalau fasilitas yang ada di sekolah, ya ada gedung, gedung sekolah, ada peralatannya, masih ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang menunjang adanya pendidikan. Itu wajib kita jaga. Kita gunakan semaksimal mungkin. Kita rawat. Yang keenam, peran siswa dalam kegiatan Mandala mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstra. Maksudnya kegiatan kurikuler itu adalah kegiatan yang ada di dalam sekolah, di dalam lingkup, ya kan? Jadwal pendidikan. Jadi itu merupakan suatu pembelajaran yang sifatnya kurikuler. Yang ekstra, ya kan? Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tono, yang pertama, di SMK Tunas Harapan Pati sudah disediakan banyak sekali media ekstra. Ada karate, ada bola voli, ada pramuka, ada tari, ada musik, ada bahasa Jepang, masih banyak. Anak-anak wajib untuk mengikuti. Satu yang wajib. Bapak, kalau misalkan saya mau mengambil 2 boleh? Boleh.
selama waktunya bisa dan tidak kumpul atau tidak bersamaan. Contoh misalkan di kegiatan sepak bola di hari Jumat sore, di seni musik di hari misalkan Selasa, bisa diambil. Tapi kalau waktunya bersamaan, ya mungkin dong. Masuk badan kita mau dipecah, tidak mungkin. Yang ketujuh anakku, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Organisasi yang ada di SMK Tunas Harapan Pati, di samping OSIS masih banyak lagi. Ada PKS, ada Dewan Kerja Ambalan, ada Satgas Anti Narkoba, terus ada Adiwiyata, masih banyak lagi organisasi-organisasi. Makanya pesan dari Pak Giono, kalau besok Anda bisa masuk, silakan Anda bergabung ke organisasi-organisasi ini. Kenapa? Karena kemarin pada saat rekrutmen tenaga kerja, pertanyaan dari si pengetes yang ditanya satu, Anda ikut organisasi apa? Kenapa yang ditanya itu masuk ke organisasi apa? Ternyata alasannya hanya satu. Anak yang terbiasa di dalam keorganisasian mereka kedewasaannya sudah terpenuhi. Sudah bisa berpikir tentang keorganisasian. Berarti anak dinyatakan sudah dewasa. Itu. Terus yang ke-8, anak menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Apa itu, Pak? Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban. Contoh, pada saat pas proses belajar mengajar Anda buka WA, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketahuan oleh guru, terpaksa HP kalian disita oleh guru. Itu kan tindakan yang mengganggu ketertiban sekolah. Satu yang paling mudah. Yang kedua, anak sering usil pada teman-temannya. Teman-temannya baru mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian usil. Kan? Colek sana, colek sini, ganggu sana. Akhirnya apa? Kondisi proses kegiatan belajar mengajar juga akan mengalami suatu kekacauan. Ini harus dilaksanakan oleh siswa. Sehingga kembali anak, ada 8 langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam mengikuti proses belajar mengajar di dalam ranah kawasan wisata Mandala. Yang pertama, berperan aktif dalam suatu kegiatan sekolah berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, wajib melapor segala-galanya, segala sesuatu yang ada, yang terjadi di lingkungan sekolah berkaitan dengan adanya lingkup sekolah. Anda lihat apa saja, silakan dilaporkan ke sekolah, ya kan? Ini. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib sekolah dengan mematuhi tata tertib yang ada, berjalan di jalur hijau, ya kan? Ini. Masih banyak lagi tidak membawa minum-minuman keras, tidak membawa rokok di lingkungan sekolah. Yang keempat, berusaha untuk memanfaatkan waktu yang efisien. Yang kelima, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin. Keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan organisasi, baik itu di OSIS, baik itu di Dewan Ambalan, baik itu di PKS,
baik itu ada di Adiwiyata maupun di Satgas Anti Narkoba, yang merupakan suatu organisasi yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Terus yang terakhir, menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban di dalam proses belajar mengajar. Nah, ini pesan dari Pak Giono. Ingat, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan status atau bisa dikatakan institusionalisasi, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan. Pendidikan itu luar biasa. Kenapa? Karena laksana air dipandang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian insan pendidikan. Sekian itu yang saya sampaikan untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam kenal juga. Saya pribadi pada kalian semuanya. Ya. Saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.